Zinnia elegans memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Astralis, famili Asteraceae, genus Zinnia, dan spesies Zinnia elegans. Zinnia elegans memiliki nama lokal bunga kertas dan merupakan tumbuhan herba semusim dengan batang tegak dan kasar. Spesies ini memiliki daun tunggal dengan pangkal daun membulat dan ujung daun runcing, tangkai daun pendek, memeluk batang, dan tersusun silang berhadapan. Zinnia elegans memiliki 3 bagian utama pada bunganya, yaitu bunga pita atau ray floret, bunga tabung atau tubular floret, dan bunga cawan atau disc floret. Bunga pita terletak di bagian pinggir, pipih, dan berwarna mencolok. Bunga cawan berada di tengah, berbentuk kecil dan mengandung alat reproduksi. Sedangkan bunga tabung adalah bentuk lanjutan dari disc floret, berbentuk silinder kecil dan berperan dalam proses penyerbukan. Zinnia elegans juga memiliki variasi bentuk bunga yang beragam, di antaranya tipe tunggal, tipe ganda, dan tipe pom-pom. Bunga Zinnia elegans tipe tunggal memiliki 1 hingga 2 lapisan kelopak dengan bagian tengah atau disc floret yang terbuka dan terlihat jelas, sehingga memberikan kesan sederhana namun anggun. Sementara tipe ganda memiliki banyak lapisan kelopak yang menutupi bagian tengah bunga, sehingga tampil lebih penuh, mewah, dan mencolok. Adapun tipe pom-pom dikenal dengan bentuknya yang unik, menyerupai bola kecil di mana kelopaknya tersusun sangat rapat, simetris, dan menciptakan tampilan padat dan bulat yang menarik. Kupu-kupu merupakan serangga yang menarik dan memiliki warna sayap yang cerah dan indah. Warna pada sayap kupu-kupu bertujuan sebagai alat kamuflase atau perlindungan diri dari predator, warna peringatan atau sebagai alat untuk menarik perhatian pasangannya. Salah satu spesies kupu-kupu yaitu Leptophobia arypa adalah jenis kupu-kupu dari famili Pieridae yang banyak ditemukan di wilayah tropis dan subtropis Amerika seperti Meksiko, Costa Rica, hingga Brazil. Kupu-kupu ini berukuran sedang dengan rentang sayap sekitar 4-5 cm. Ciri khasnya terlihat pada warna sayap atas yang putih kehijauan dengan tepi dan ujung berwarna hitam. Sementara bagian bawah sayap berwarna hijau pucat yang membantu menyamarkan dirinya saat hinggap di dedaunan. Leptophobia arypa dikenal sebagai penyerbuk alami karena sering mengunjungi bunga-bunga untuk mengisap nektar. Mereka lebih menyukai bunga yang tumbuh rendah atau di semak-semak dan terbang dengan gerakan lambat di sekitar padang rumput, taman, dan tepi hutan. Leptophobia arypa memiliki bursa kopulatrik atau struktur reproduksi betina yang tidak mencerna spermatofor yang diterima selama kopulasi. Spesies ini memiliki preferensi bawaan terhadap warna merah. Leptophobia arypa sangat penting dalam ekosistem. Kupu-kupu ini membantu proses penyerbukan silang pada berbagai jenis tumbuhan berbunga. Dengan demikian, kehadiran Leptophobia arypa tidak hanya mempercantik lingkungan, tetapi juga berperan besar dalam menjaga keseimbangan alam dan kelestarian tanaman. Polinasi adalah proses pindahnya serbuk sari dari kepala sari atau anter ke kepala putik atau stigma bunga. Proses ini sangat penting karena menjadi langkah awal dari terbentuknya biji dan buah pada tumbuhan berbunga. Nah, penyerbukan ini bisa terjadi secara alami berkat bantuan angin, air, atau hewan. Salah satu polinator hewan yang paling sering kita temui adalah kupu-kupu. Kelompok kami mengamati bunga Zinnia elegans yang memiliki warna mencolok, mahkota bunga yang terbuka lebar, serta nektar yang melimpah. Semua karakteristik ini sangat menarik bagi kupu-kupu, termasuk spesies Leptophobia arypa yang menjadi polinator alami bagi bunga ini. Kupu-kupu ini memiliki alat mulut panjang bernama proboscis yang memudahkan mereka menjangkau nektar di dasar bunga. Saat kupu-kupu hinggap di bunga untuk menghisap nektar, bagian tubuhnya tanpa sengaja menyentuh anter sehingga serbuk sari menempel pada tubuhnya. Ketika kupu-kupu berpindah ke bunga lain, serbuk sari itu berpindah ke stigma bunga berikutnya. Inilah yang disebut sebagai polinasi zoofili, yakni penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Proses polinasi ini penting tidak hanya untuk tumbuhan, tetapi juga bagi manusia, karena banyak tanaman pangan bergantung pada penyerbukan agar bisa menghasilkan buah dan biji. Oleh karena itu, menjaga kelestarian polinator seperti kupu-kupu dan ekosistemnya adalah langkah penting untuk mendukung keberlanjutan kehidupan.